Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baiklah, pada hari ini kalian akan menerima pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Kalian simak dengan seksama kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam yang akan Ibu tayangkan melalui video agar kalian memahami isi cerita dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam, sehingga kalian akan dapat mengambil hikmah sekaligus menteladani keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Mari kita simak bersama-sama penayangan video berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah peperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Namun, meskipun masih kecil, Nabi Daud ikut serta menjadi salah satu tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju peperangan, Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai. Raja Talut memerintahkan tentaranya untuk tidak berlebihan dalam minum air. Dan Raja Talut mengingatkan, jika melanggarnya, maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi, karena sangat haus, para tentaranya lupa akan perintah itu, dan banyak yang berlebihan dalam minum air, bahkan hingga mandi di sana. Kecuali Nabi Daud dan sedikit tentara yang tetap teguh menjalankan perintah Raja Talut. Akhirnya, Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara-tentara yang melanggar perintahnya. Tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Tentara Raja Talut yang kehausan menjadikan semangatnya berkobar, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengalahkan tentara Raja Jalut yang kafir. Dan tentara yang berhasil mengalahkan Raja Jalut tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam sewaktu masih kecil. Dengan ketapel miliknya, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan raja yang bertubuh besar itu. Dan dengan keberhasilannya itu, Nabi Daud diangkat menjadi panglima tentara perang, sehingga Nabi Daud dikenal banyak orang. Pada suatu ketika, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja setelah Raja Talut wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama dalam sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Nabi Daud alaihissalam memiliki keberanian yang luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberinya karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, Nabi Daud alaihi salam memiliki beberapa keistimewaan yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu dan tiada bandingannya. Apabila Nabi Daud bertasbih dan bernyanyi melakukan isi dari kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersamanya. Keistimewaan yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian beliau dapat mengubah bentuk besi itu tanpa menggunakan alat apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang terbuat dari besi lembaran. Oleh karena itu, kerajaan Nabi Daud alaihissalam tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Pasukan Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dalam setiap pertempuran. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang telah kalian saksikan melalui video penayang. Jika kalian belum memahami isi dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, kalian dapat mengulangi untuk menonton kembali tayangan video yang telah kalian saksikan tadi. Ada beberapa hikmah dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Hikmah yang pertama, hendaknya kita selalu mentaati perintah pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perintah itu baik, maka kita harus mengikutinya. Hikmah yang kedua adalah kita harus memiliki sifat berani dan percaya diri, yaitu berani melawan kejahatan atau kemaksiatan dan percaya diri atas kemampuan kita. Kalian harus memiliki sifat berani dan percaya diri, misalnya menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Adapun hikmah yang ketiga adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam segala urusan. Dan hikmah yang keempat, kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kalian sudah menyimak tentang hikmah dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ibu berharap kalian dapat menteladani dan menerapkan keteladanan Nabi Daud alaihi salam dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu sampaikan berikut ini.
Ibu cukupkan saja pertemuan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.